di mana? Gue terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari chapter 15. Di sini kami akan mempresentasikan di chapter 15 dengan saya Albertus Nino. Saya Salma Feliza. Saya Naila Rahmasinti Aulia. Saya Celia Saputri. Kita akan langsung masuk ke materi pertama atau buka di persilakan. Jadi di 15.1 yaitu ada application, pre-session, dan session. 15.1.1 application layer. Pada subbab ini dijelaskan bahwa application layer adalah lapisan paling atas pada model TCP atau IP yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan. Lapisan ini menyediakan layanan agar aplikasi seperti web, email, dan file transfer dapat berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa protokol yang bekerja pada lapisan ini adalah HTTP, HTTPS, FTP, dan DNS. Selanjutnya 15.1.2 yaitu pre-session and session layer. Pada bagian ini dijelaskan fungsi pre-session dan session layer pada model OSI. Pre-session layer bertugas menerjemahkan, mengompres data agar dapat dipahami oleh peringkat tujuan. Sedangkan session layer bertugas membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat selama proses pertukaran data. Selanjutnya 15.1.3 TCP atau IP Application Layer Protocols. Subbab ini membahas berbagai protokol yang bekerja pada application layer dalam model TCP atau IP. Contohnya adalah HTTP dan HTTPS untuk mengakses website, FTP untuk transfer file, SMTP untuk mengirim email, POP3 dan IMAP untuk menerima email, serta DNS yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, sini akan masuk ke client server model. Konsep utama model jaringan di mana peran perangkat terbagi menjadi dengan jelas jadi penyedia layanan, server, dan penelayanan, yaitu client. Cara kerjanya, client memulai komunikasi dengan mengirim permintaan data request ke server. Server bertindak sebagai pusat data dalam proses permintaan tersebut dan mengirimkan balasan atau respon. Karakteristiknya bersifat berpusat atau sentralis. Jika server utama mati, maka klien tidak bisa mengakses layanan tersebut. Lalu yang kedua ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah model jaringan di mana setiap perangkat komputer terhubung langsung satu sama lain tanpa adanya server pusat. Cara kerjanya dalam jaringan P2P atau peer-to-peer, setiap perangkat disebut sebagai peer. Setiap peer bertindak sebagai klien sekaligus server secara bersamaan bagi peran lainnya di dalam jaringan. Bersifat tidak terpusat, jaringan ini sangat mudah diatur untuk skala kecil seperti berbagi file, printer di kantor kecil tanpa memerlukan sistem operasi server yang mahal. Lalu, peer-to-peer application and common P2P application. Application P2P adalah aplikasi yang memungkinkan sebuah perangkat bertindak sebagai klien dan server. Dalam setiap komunikasi yang sama, saat mengubah data, ia menjadi klien, dan saat mengunggah data ke orang lain, ia menjadi server. Contoh aplikasi paling populer yaitu BitTorrent atau torrent digunakan untuk mendistribusikan file besar secara massal dan cepat. Lalu Bitcoin atau blockchain, jaringan finalisasi kripto yang bergantung pada validasi antara peer. Sekian dan akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di 15.3.1 di sini ada Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language, di mana kita belajar bagaimana si browser ini memproses bahasa HTML untuk menampilkan halaman web, serta peran protokol HTTP ini dalam proses pengembalian konten tersebut. Di 15.3.2 di sini ada HTTP and HTTPS. Yang dimana di sini kita membedah perbedaan fundamental antara HTTP dan versi amannya, yaitu HTTPS. Yang dimana kita akan melihat bagaimana enkripsi SSL atau TSL, TLS melindungi data kita saat diakses melalui browser. Lalu di 15.3.3 di sini ada email protocols, di mana kita belajar membahas proses
dasar bagaimana kita pesan email itu berpindah dari pengirim ke penerima. Lalu termasuk peran server email dalam proses penyimpanan dan penelusuran pesan. Di 15.3.4 yaitu ada SMTP, POP, dan IMAP. Ini adalah inti dari teknis dari email, yaitu kita mempelajari spesifikasi protokol pengiriman, yaitu SMTP. Nah, di mana protokol ini pengambilan email yaitu POP dan IMAP, serta membandingkan mendalam mengapa dan kapan kita menggunakan masing-masing protokol tersebut. Lalu di 15.3.5 di sini ada check your understanding, di mana di sini web and email protocols. Setelah memahami teori yang tadi, kita menguji pemahaman kita melalui sesi kuis interaktif. Kenapa? Ini untuk memastikan kita bisa membedakan peran setiap protokol dalam skenario nyatanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kita lanjut topik ke-15.4, yaitu sistem nama domain. Dalam jaringan data, setiap perangkat diberi label dengan alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Namun, mengingat alamat numerik seperti 198.133.2.19.25 tentu sangat menyulitkan bagi manusia. Oleh karena itu, sistem nama domain atau DNS diciptakan untuk mengubah alamat numerik tersebut menjadi nama domain yang memenuhi syarat atau FQDN. Contohnya seperti Cisco. Jika sebuah organisasi memutuskan untuk mengubah alamat IP numerik server mereka, nama domain akan tetap sama sehingga pengguna tidak merasakan perubahan dan konektivitas tetap terjaga. Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya ini dengan alamat IP jaringan secara tepat. Selanjutnya, server DNS bertugas menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya record yang digunakan untuk menyelesaikan penerjemahan nama. Catatan ini berisi nama, alamat, dan jenis catatan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk A, untuk memetakan alamat IP version 4 perangkat akhir. Lalu ketika klien melakukan permintaan, server DNS akan memeriksa catatan miliknya sendiri. Jika tidak ditemukan, server akan menghubungi server lain untuk menyelesaikan nama tersebut, lalu menyimpannya sementara di memori. Pada PC Windows, kita dapat menggunakan perintah ipconfig untuk menampilkan semua entry DNS yang sedang tersimpan di dalam cache. Lalu selanjutnya, hierarki DNS. Protokol DNS menggunakan sistem hierarki untuk membuat basis data terdistribusi dalam menyediakan resolusi nama. Struktur penanaman ini dipecah menjadi zona-zona kecil yang mudah dikelola, di mana setiap server DNS memelihara file basis data khusus dan hanya bertanggung jawab untuk mengelola pemetaan nama ke IP pada sebagian kecil struktur tersebut. Jika sebuah server penerima permintaan yang berada di luar zonanya, permintaan akan diteruskan ke server DNS lain yang tepat. Lalu selanjutnya perintah nslookup. Saat konfigurasi perangkat jaringan, satu atau lebih alamat server DNS disediakan agar dapat digunakan oleh klien untuk resolusi nama. Selanjutnya ada protokol konfigurasi host dinamis, layanan dynamic host configuration protocol atau DHCP untuk